Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yakni sel elektrolisis. Setelah minggu lalu kita mempelajari mengenai sel volta, kita pada pertemuan kali ini mempelajari mengenai sel elektrolisis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami dan menganalisis diagram sel elektrolisis. Kemudian, peserta didik juga diharapkan dapat menentukan hasil elektrolisis pada elektrode. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan hukum Faraday 1 dan 2 untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya adalah prinsip kerja sel elektrolisis. Sel elektrolisis sendiri merupakan sel yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Prinsip kerja dari sel elektrolisis ini berkebalikan dengan sel volta. Selanjutnya pada sel elektrolisis. Katoda pada sel elektrolisis merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Jadi berkebalikan juga dengan sel volta. Kemudian pada katoda mengalami reaksi reduksi dan pada anoda mengalami reaksi oksidasi. Pada sel elektrolisis ini mulanya reaksi berlangsung tidak spontan, tapi dapat diubah menjadi spontan karena adanya tambahan energi listrik. Kemudian, kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dihubungkan dengan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial. Hal inilah yang menyebabkan suatu reaksi reduksi dan oksidasi yang tidak spontan bisa berlangsung menjadi spontan. Kemudian aliran elektron itu mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan terreduksi. Kemudian sebaliknya, ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Susunan pada sel elektrolisis terdiri dari 3, yaitu sumber listrik, elektrolit, dan elektroda. Sumber listrik yang digunakan adalah sumber arus searah atau DC yang menggunakan baterai atau aki. Kemudian larutan elektrolitnya itu merupakan zat yang dapat menghantarkan listrik, dapat berupa lelehan ataupun larutan yang berupa asam, basa ataupun garam. Kemudian elektroda dari sel elektrolisis terdiri dari anoda dan katoda. Anoda merupakan elektroda sebagai tempat reaksi oksidasi, sedangkan katoda merupakan elektroda yang berperan sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, ini merupakan gambar dari sel elektrolisisnya. Ini ada elektrodanya, yakni anoda dan katoda. Kemudian ini sumber arus listrik searahnya. Kemudian biru ini merupakan larutan elektrolit. Dan ada panah emin ke bawah, ini merupakan aliran elektron. Contoh aplikasi sel elektrolisis adalah pembuatan logam natrium dengan sel down. Pada pembuatan logam natrium ini, lelehan NaCl berperan sebagai elektrolit, kemudian katodanya adalah Fe, dan anodanya adalah karbon. Kemudian terjadi reaksi oksidasi di anoda dengan reaksi 2Cl- diubah menjadi Cl2 gas.
plus 2 elektron. Dan pada katoda terjadi reaksi reduksi dengan reaksi 2Na plus 2 elektron menghasilkan 2Na dalam bentuk liquid. Nah, pembuatan logam natrium dengan sel daun merupakan salah satu contoh aplikasi dari sel elektrolisis. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke subbab yang ketiga, yakni reaksi pada sel elektrolisis. Ketentuan untuk reaksi yang terjadi di katoda. Pada katoda sendiri itu mengalami reaksi reduksi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang bereaksi itu larutan atau lelehan, kemudian jenis ionnya harus positif. Untuk ketentuan yang pertama, larutan yang mengandung ion positif dari logam aktif. Logam aktif itu merupakan logam golongan 1A, 2A, kemudian Al3+, dan Mn2+. Untuk reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 gas plus 2 OH- AQ. Untuk ketentuan yang kedua, yakni lelehan ataupun cairan yang mengandung ion positif dari logam aktif, atau larutan atau lelehan atau cairan dari logam lain. Reaksinya adalah logam, muatannya, kemudian ditambah elektron dan menghasilkan logam. Kemudian ketentuan yang ketiga, yakni pada larutan asam. Larutan asam ini merupakan larutan yang mengandung H+. Reaksi yang terjadi adalah 2H+ AQ plus 2 elektron akan menghasilkan H2 gas. Kemudian untuk reaksi yang terjadi di anoda, maka yang harus diperhatikan adalah jenis elektrodanya, elektroda inert atau bukan, kemudian jenis ion negatif. Pada anoda ini mengalami reaksi oksidasi. Maka berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya. Untuk elektroda inert terdiri dari karbon, PT, dan Au. Ketentuan yang pertama adalah jika ion negatif mengandung oksigen seperti SO4 2-, NO3-, dan lain-lain, maka reaksi pada anoda adalah 2H2O menghasilkan O2 plus 4H+ ditambah 4 elektron. Kemudian jika larutan basa ini yang mengandung OH-, maka reaksinya adalah 4OH- menghasilkan O2 gas plus 2H2O plus 4 elektron. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah jika ion halida itu terdiri dari FCl-BrI, maka reaksinya adalah 2X. X itu simbol untuk melambangkan halidanya, menghasilkan X2 plus 2 elektron. Kemudian jika elektrodanya tidak inert, maka yang bereaksi adalah bukan elektroda, maka langsung kepada unsurnya. Nah, ketentuan untuk reaksi yang terjadi di anoda maupun katoda adalah bekal untuk mengerjakan soal. Maka, supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Berikut ini merupakan contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, tulis reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Maka yang perlu digarisbawahi adalah larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Untuk reaksi yang di katoda, kita lihat yang bereaksi adalah larutan Na2SO4. Maka Na merupakan logam aktif golongan 1, sehingga
reaksi yang terjadi adalah 2H2O plus 2 elektron akan menghasilkan 2OH- plus H2. Kemudian untuk mengetahui siapa yang bereaksi di anoda, maka yang harus diingat adalah elektroda karbon dan ion negatif yang mengandung oksigen, yakni SO4 2-. Maka reaksi pada anodanya adalah 2H2O menghasilkan 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, langsung saja kita tulis untuk masing-masing reaksi. Setelah kita lihat elektronnya belum seimbang, maka di katoda harus dikalikan 2 dan di anoda harus dikalikan 1. Setelah itu dapat kita coret untuk 4 elektronnya, maka hasil akhir reaksi ini adalah 2H2O menghasilkan 2H2 plus O2. Untuk contoh soal yang kedua, tulis reaksi elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda platina. Tulis reaksi dulu. CaCl2 menghasilkan reaksi Ca2 plus 2Cl-. Untuk mengetahui yang di katoda reaksinya apa, maka kita harus melihat dulu. Ca2 plus merupakan logam aktif golongan 2A dan kondisinya berupa lelehan, maka yang bereaksi adalah Ca2 plus langsung. Kemudian untuk reaksi pada anoda, kita lihat elektrodanya merupakan platina, merupakan elektroda yang inert, dan ion halida, yakni Cl-. Maka yang bereaksi adalah 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Karena elektronnya sudah sama, maka langsung saja tidak usah kita setarakan. Sehingga reaksi yang dihasilkan adalah CaCl2 akan menghasilkan Ca plus Cl2. Baik, penjelasan materi mengenai sel elektrolisis telah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.